Tiba saatnya saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita mengangkat satu nyanyian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Amin. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu pulihkan setiap memulihkanku, hati yang baru yang Kau berikan, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup kami Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. di dalam Amin. kerajaan-Mu, Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang.
Rajaku. Sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal, saudara. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu Tuhan kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Kau ada di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang Selama hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Kamu Bapa dan Raja. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di Dalam hidupku, kerajaan, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup kami. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, kerajaan, kebenaran-Mu itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, itu Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kami pandang, bukan dunia, bukan manusia, bukan harta kekayaan dunia, tapi yang kami pandang adalah Yesus dan wajah Yesus yang ada di depan kami. Kami percaya setiap langkah-langkah kami dituntun oleh Tuhan,
sehingga kami boleh berada di jalan yang benar, jalan yang kudus, jalan yang selamat sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Allah. Berkati kami yang datang memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini tidaklah sia-sia, tetapi apa yang kami lakukan terus sampai satu hari kelak ketika Tuhan datang sebagai Raja. Kami memuliakan Tuhan, kami bertemu muka dengan muka, memandang wajah-Mu Tuhan, dan Engkau mengatakan segala sesuatu sudah selesai, dan Engkau datang sebagai Raja di atas segala raja. Pada harinya Engkau datang juga menjadi mempelai pria bagi kami semua. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati untuk mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua. Apa saudara senang? Senang? Ya, saya senang. Saya selalu ada sukacita karena Roh Kudus, ya. Jadi jangan tinggalkan Roh Kudus, jangan membuat Roh Kudus keluar dari hidup kita, tapi kita bersukacita karena Roh Kudus ada di dalam kita, ya. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya, asal kita tidak mendukakan, apalagi memadamkan. Kita adalah gereja Tuhan yang ada di zaman akhir, zaman gereja, zaman Roh Kudus. Puji Tuhan, hari ini saya telah dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan. Ya, itu temanya. Akan datang harinya Tuhan. Sebab kita berada di zaman akhir, jelang akhir dari zaman akhir. Ya, kapan akhir zaman selesai? Zaman akhir selesai, rasanya lama sekali. Dari dulu zaman saya punya ibu bercerita kepada kami anak-anak masih kecil, ya, nanti langit akan tergulung, kata mama saya. Kalau Tuhan Yesus datang, malaikat-malaikat meniup sangkakala. Ya, orang mati bangkit. Dalam kebangkitan yang pertama, kalau dia hidup benar, hidupnya suci, berkenan kepada Tuhan, dia mati, tapi nanti dia dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Malaikat meniup sangkakala. Jadi kita ini anak-anak kecil diceritakan orang tua, ya, bahwa nanti langit tergulung, begitu kata Tuhan datang. Kata mama, waktunya dekat. Tapi mama saya sudah almarhum dan saya sudah berumur lanjut, ya, menuju ke kepala 8. Tapi Tuhan Yesus belum datang juga. Nah, seringkali bagi orang gereja atau anak Tuhan, karena Tuhan belum datang. Nah, lalu apa? Tertidur rohaninya. Ya, dia tidak pusing tentang Roh Kudus, dia tidak pusing tentang firman Tuhan, dia tidak pusing tentang pujian menyembah Tuhan, dia tidak pusing semua. Karena dibilang toh sama saja semua. Ya, tidak ada perubahan, malah makin maju. Ya, gedung-gedung pencakar langit banyak. Ya, hotel-hotel dibangun banyak, tempat keramaian, tempat penghiburan banyak. Jadi tidak ada bedanya. Lalu mereka lengah, lalai, dan kemudian tanpa sadar banyak anak Tuhan jadi pengejek juga. Bahaya ini saudara. Ya, bayangkan saya, usia saya menuju ke kepala 8. Mama saya cerita waktu kita masih kecil, Tuhan sudah mau datang.
Mama saya sudah ada di sorga, toh Tuhan Yesus belum datang-datang. Dunia semakin baik, ya. Banyak orang Kristen lengah, tertidur, tak ngerti. Sudah 50 tahun jadi orang Kristen, tidak ngerti apa maksudnya saya jadi anak Tuhan. Ya, ini banyak sekali. Karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan 2 Petrus 3. Ya, ayat 3 sampai ayat yang ke-6, ya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Temanya adalah hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir Ini zaman akhir. akan tampil pengejek-pengejek Nah, dengan ejekan-ejekannya, ya. yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, orang yang hidup menurut hawa nafsu. Ya, mereka mengejek, kapan Tuhan datang? Ya. Cerita kosong, ya, ngejek. Nah, sebab semuanya sama, tidak ada perubahan. Dibaca terus. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya Ya, itu? iya. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, Ya, segala sesuatu tetap seperti semula ya. pada waktu dunia diciptakan. Nah, pada waktu dunia diciptakan sama saja, malah lebih maju. Coba gedung-gedung, pertokoan, hotel-hotel, mall-mall, kan lebih semarak. Ya, sama saja. Jadi cerita mama saya itu malaikat tiup trompet, ya, langit tergulung, Tuhan Yesus datang. Cerita kosong. Orang Kristen banyak ngejek. Di mana janji kedatangannya? Ya. Jadi perhatikan, jangan jadi pengejek. Seringkali orang Kristen tidak sadar jadi pengejek. Iya ya. Mana Tuhan janji datang-datang, tak pernah datang-datang. Serah. Kita mesti berhati-hati. Belum tentu kita lihat Tuhan datang. Tapi kalau Tuhan datang juga bisa berarti saudara diambil, dijemput dari dunia ini, meninggal dunia. Tuhan datang kepada saudara. Ya. Maka itu yang paling penting, jangan jadi pengejek, tapi berjaga-jaga. Ya, berjaga-jagalah sambil berdoa, bersiap sedia kapan-kapan Tuhan datang mengambil kita atau menjemput kita di awan-awan. Ya, terserah Tuhan. Tapi kita tidak mau mengejek. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bersiap sedia. Kita menyucikan diri, menguduskan diri. Ya, sebab Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Juga surat Petrus yang menulis. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita semua membenahi diri, termasuk saya. Apalagi saya. Membenahi diri. Ya. Ini yang perlu diperbaiki, itu yang perlu diobahkan. Jangan kita bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun kita masuk gereja, melayani, tapi tidak pernah berubah. Lalu dia berkata, kan Tuhan Yesus tidak berubah, jadi aku pun tidak berubah. Ya. Jangan ya jadi pengejek-pengejek. Perhatikan 2 Petrus 3 ayat 8.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kami lupakan, ini yang kita tidak boleh lupa. yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, Satu harinya Tuhan sama 1000 tahun. dan 1000 tahun sama 1000 seperti tahun satu hari. bisa jadi satu hari, itu Tuhan. Ya, jadi kita jangan berpikir kenapa belum datang-datang. Saya yakin seperti kata firman Tuhan, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Sekarang dia pergi sebagai mempelai laki-laki surga, mempersiapkan tempat bagi kita calon-calon mempelai wanitanya. Dia pergi ke sana mempersiapkan tempat tinggal kita, tempat pesta, di mana di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada lagi orang yang memikirkan kepentingan dirinya. Saya mempercayai firman Tuhan ini 100%. Dan saya hidup dari firman ini 100%. Ya. Jangan lalai, jangan lupa. 1000 tahun sama satu hari. Tuhan bisa perpanjang, tapi juga Tuhan bisa persingkat. Ya, Tuhan bisa tambah umur kita, tapi Tuhan juga bisa bilang cukup sampai di sini, karena hidupnya tidak berguna. Ya, kenapa hidupnya tidak berguna, tidak berbuah? Kalau carang tidak berbuah, potong. Kalau pohon tidak berbuah, dikutuki Tuhan, kering. Tuhan menghendaki kita di zaman akhir ini menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga. Perhatikan ayat 9 ini, 2 Petrus 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janji. Manusia berjanji bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Lanjut. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin ada orang bilang Tuhan sudah lalai, lupa dia. Makanya 50-70 tahun yang lalu bilang mau datang, lupa dia. Terus, Tetapi ia sabar terhadap kamu, nah, karena ia menghendaki Ya. supaya jangan ada yang binasa, ini yang sebetulnya kesabaran Tuhan menunggu gerejanya, kesabaran Tuhan untuk orang yang ditebusnya dengan darah, supaya selamat. Baca terus. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat, supaya semua orang selamat, tidak ada yang binasa. Berbalik. Jadi kalau kita menunggu Tuhan belum datang-datang, untuk apa kita nunggu lama-lama belum datang? Supaya kita bertobat. Inilah kesempatan bertobat, kesempatan memperbaiki, kesempatan untuk diperbaiki. Ya, kekristenan harus menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi kalau Tuhan belum datang buat kita, sabarnya Tuhan itu nunggu gerejanya menjadi sempurna. Ya, dikatakan, tolong dibaca lagi ayat 9, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. mungkin ada orang berkata, wah, Tuhan belum datang-datang. Tuhan lalai.
Tuhan tidak seperti janji. Ya, terus Tetapi ia sabar terhadap kamu. ia sabar terhadap kamu. Dengarkan, Tuhan bukan hanya sabar, tapi Tuhan juga panjang sabar. Panjang sabar. Berapa tahun dia tunggu manusia di zaman Nuh. Tuhan melihat manusia hatinya cenderung berbuat jahat. Tuhan melihat perempuan dan laki kawin cerai, kawin sesuka-sukanya, kawin mengawin, ya, hati mereka berbuahkan kejahatan semata-mata di zaman Nuh itu. Lalu Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya, namanya Nuh. Dan Nuh ini diperintahkan supaya berkhotbah, memberitakan kebenaran bahwa dunia yang ada pada zaman itu akan dimusnahkan oleh air bah. Dan Nuh diperintahkan membangun bahtera, dan Nuh membangunnya sambil berkhotbah. Kalau mama saya menceritakan langit tergulung, sangkakala ditiup, Tuhan Yesus datang segera. Itu baru 70-an tahun. Tapi manusia tidak ada yang mau diselamatkan. Panjang sabarnya Tuhan disia-siakan. Seperti sekarang ini. Manusia suka dengar yang enak sesuai selera telinganya. Manusia tidak suka dengar apa yang tidak sesuai dengan seleranya. Akhirnya waktu Nuh selesai bikin bahtera, walaupun diejek, masa buat bahtera di atas gunung? Ini Nuh sudah gila, ya. Kok bikin bahtera di gunung? Bahtera biasanya di pantai, ini di gunung. Ya, apalagi Nuh sudah tambah gila. Dia masukkan binatang-binatang begitu banyak berpasang-pasang masuk di bahtera. Apa ini Nuh? Ya. Nuh ceritakan Tuhan akan menghukum dunia. Siapa yang mau masuk bahtera, semua dia datangi besannya, ya. Besannya diceritakan Tuhan beri perintah ini. Tuhan akan menghukum manusia karena manusia sudah bejat, manusia sudah jahat. Biasanya apa? Kamu ini mimpi kan tadi malam, Nuh. Diejek. Tapi ketika waktunya tiba, bahtera sudah siap. Semua binatang-binatang berpasang-pasang yang diperintahkan Tuhan sudah masuk. Dan Nuh dan seisi rumahnya. Untungnya menantunya cocok dengan Nuh. Karena itu jadi orang tua, milih menantu hati-hati. Ya, jangan pilih yang intelek, ya, banyak uangnya, cakep, gagah. Ya, Nuh milih menantu yang mau taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya menantunya masuk bahtera, anaknya masuk bahtera, tapi besan tidak masuk karena tidak percaya, mengejek. Panjang sabarnya Tuhan supaya orang diselamatkan. Kita baca ya, 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat Ya, yang berbuat dosa, ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, malaikat-malaikat begitu banyak dilemparkan ke dalam neraka.
Terus, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap ya, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. ya, Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ya, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, ya, dengan 7 orang lain. 7 orang lain. Nuh ini diselamatkan. Ya, istri dan 3 pasang anaknya. Terus, Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. ya, terus ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, Ya, dan dengan demikian memusnahkannya, Ya. dan menjadikannya suatu peringatan Ya. untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. ya, Tetapi ia menyelamatkan Lot, Ya. orang yang benar, Ya. yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal Dan hukum. kita tahu Lot pun akhirnya, ya, orang benar yang terikat begitu dengan Sodom. Dunia, ada manusia, orang Kristen, begitu terikat dengan dunia ini, dengan kekayaan dunia, kemewahan yang hanya hidup menurut hawa nafsu. Tadi orang yang mengejek itu dalam 2 Petrus 3 dikatakan mereka hidup menuruti hawa nafsu. Ya, hati-hati, ya, sabar kalau belum datang, supaya kita boleh diselamatkan. Ya, lebih dari 100 tahun Nuh mempersiapkan bahtera sambil berkhotbah. Tapi ketika Tuhan lihat cukup, kesabarannya selesai, dia bilang sama Nuh, masuk. Siapa yang kunci pintu? Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah kunci pintu, orang berteriak-teriak. Nuh bilang, bukan saya yang tutup pintu. Ya, kita ini sama pemberita-pemberita kebenaran. Hari ini saya beritakan suatu kebenaran, bahwa Tuhan pasti datang kembali pada kali yang kedua. Tidak mungkin dia naik ke sana menyiapkan tempat untuk kita, dia tidak kembali. Jadi saudara, orang Kristen itu adalah orang-orang yang dirindukan Tuhan untuk diselamatkan. Jangan kita mengejek, jangan kita tidak serius beribadah, tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan kita meremehkan, kita merasa kuat, merasa sehat, merasa punya segala sesuatu, merasa kaya. Jangan. Manusia itu cuma hembusan nafas. Manusia itu cuma debu. Apa yang dibanggakan dan disombongkan? Gak ada apa-apa. Gak apa-apa, gak ada. Tidak ada apa-apanya. Sabar terhadap kita dikatakan supaya jangan ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbalik dan bertobat, itu maunya Tuhan. Berbalik dan bertobat. Lah kita mau bertobat tidak? Ya. Jangan lalai, jangan kita yang terlena, kedudukan tinggi, ya, jangan dihormati di masyarakat, jangan, ya. Sebab Tuhan itu menghendaki semua orang tidak tidur, tidak lalai, tapi memanfaatkan waktu yang Tuhan masih belum datang. Ya, dengar. Ini waktu Tuhan belum datang. Manfaatkan waktu. Kesempatan. Jangan seperti zaman Nuh itu, tidak ada orang dapat selamat karena tidak memanfaatkan waktu. Dengar khotbahnya Nuh, mereka mengejek. Sebab banyak pengejek. Efesus 5 ayat 16.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, Pergunakan waktu yang ada. karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu. Dalam terjemahan bahasa yang lain, belilah waktu. Pernah dengar waktu adalah apa? Waktu adalah apa? Uang. Itu bagi dunia. Time is money. Waktu itu adalah uang. Padahal waktu kita adalah waktu untuk bertobat, berbalik. Waktu untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih berkenan. Kemarin saya salah, hari ini saya berbalik, bertobat. Ini waktu yang Tuhan berikan, masih boleh nafas, kembali bertobat. Saya tidak lupa kesaksian saya di tahun 1986. 80, kalau bukan 84, 1984, 86. Salah satu hari itu. 86 barangkali, 84. Ketika saya pilek, kurang enak badan. Putra saya masuk di kamar, anak saya masih kecil. Dia bilang begini, anak sulung saya, "Bapak, ada orang cari Bapak, mau didoakan." Saya bilang, "Siapa ya?" "Saya tidak kenal Pak. Saya tidak kenal." Jadi saya keluar. Wah, orang Papua. Orang Papua. Hitam. Tapi matanya bersinar-sinar. Dia bilang, "Selamat sore. Saya mau minta tolong Bapak. Teman saya di rumah sakit. Saya bilang, "Sakit apa?" Dia bilang, "Susah napas, sesak napas." "Oh ya?" "Ya. Bapak boleh datang doakan dengan memohon." Mohon. Saya bilang, "Saya lagi kurang enak badan. Saya juga pilek." Tapi waktu matanya memohon itu, "Tolonglah Pak." Saya bilang, "Ya sudah. Saya datang. Kamu tunggu ya. Saya tukari baju." Begitu saya masuk di kamar, saya buka pintu kamar, saya menangis. Karena Tuhan berbicara, "Pergi dan doakan orang itu." Lalu saya berlutut di dalam kamar, "Tuhan, pakailah saya mendoakan supaya terjadi mujizat kesembuhan." Jadi saya pergi, ya, tidak sempat memberitahukan istri. Istri ada di tetangga. Dahulu tidak ada handphone. Jadi saya pergi dengan orang ini dua. Rumah sakit tidak jauh dari rumah. Begitu saya masuk rumah sakit, saya lihat seorang muda yang sangat kekar, badannya kuat. Ya, mungkin dia badannya bagus sekali. Lagi pasang infus, lagi pasang segala-galanya. Aduh, susah napas. Tarik napas, susah sekali tarik napas. Banyak orang gagah-gagah, sombong ya, lupa Tuhan. Ya, gak mau melayani Tuhan, sombong. Kasih kuat, gagah. Ini tangannya semua susah napas. Saya datang, saya tanya ibunya, "Kenapa ya?" Dia bilang, "Dah tahu, setiap kali dia lihat katanya setan mau datang ambil, dia takut, dia teriak-teriak." Lalu ibu buat apa? Setiap kali dia diganggu setan itu mau diambil nyawanya, saya bilang, "Darah Yesus." Darah Yesus, setan itu pergi lagi. Dan darah Yesus ada kuasa. Amin. Ya. Ternyata
ibunya orang Kristen yang baik, bapaknya tidak. Bapaknya kepala suku orang Papua. Jadi saya doakan, saya usir penyakitnya, saya usir setan yang mengganggu dia. Tapi Tuhan kasih tahu sama saya, bilang sama dia, ada opok-opok tidak, ada jimat-jimat tidak. Saya tanya mamanya, papanya, mamanya bilang, saya hanya percaya kuasa darah Yesus. Oke, good. Anak itu teriak dengan susah, ya, di sana di lemari di rumah sakit, kamarnya itu ada lemari. Di sana saya bilang, ada apa? Pokoknya buka. Dia tidak bisa bicara dengan baik. Jadi diambil. Ternyata dikeluarkan dari dompetnya ada 2 lembar kertas, ditulisi huruf-huruf Arab. Saya bilang, untuk apa ini kertas? Ini mantra-mantra untuk menggait perempuan-perempuan muda. Mantra-mantra. Saya bilang, ini yang bikin susah kamu. Ya, saya hancurkannya, saya bakar ya. Iya, dia susah-susah menjawab. Saya keluar, saya juga kesempatan menghirup udara segar di luar. Karena saya pilek dan orang ini menghembuskan persis saya di depannya, disembur-sembur itu sama nafasnya. Saya bilang, saya keluar, bakar. Saya keluar, saya bakar dalam nama Yesus kertas. Nggak ada apa-apanya. Mantra, dikasih kertas ku bakar habis. Ya. Lalu saya masuk lagi. Saya bilang, kita doa ya. Saya nyanyi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Kalau kita minta ampun, mau bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan pulihkan seberat apapun dosa kita. Karena itu kita tidak boleh nyimpan kesalahan orang. Ampuni juga kesalahannya orang kepada kita. Nah, selesai itu, yang tadinya saya masuk itu dia semburkan nafas. Karena dia diam tenang. Dia ulurkan tangan. Terima kasih. Maksudnya terima kasih sama saya. Umur 22 tahun. 22 tahun. Terus saya lihat sudah senang, saya sudah doakan, saya bilang permisi ya. Dalam hati saya, Tuhan sudah menolong saya, Tuhan menjawab doa saya, jadi berkat menyembuhkan orang. Terus saya permisi, saya mau pimpin kaum muda, hari ini saya mau pergi malah yang di dulu ya, saya permisi. Sudah saya keluar, tidak jauh, ibu itu panggil, mari balik. Saya balik. Kenapa ibu? Saya lihat anak itu sudah terbaring. Saya pikir dia tidur, ya enaklah. Ibunya bilang tidak, dia sudah kembali ke rumah bapak. 22 tahun. Jangan tunggu 70 tahun baru bertobat. 50 tahun baru bertobat. Hari ini jika kau dengar suara Tuhan Allahmu, bertobatlah. Karena kau tidak tahu hari esok. Ya. Dan dia punya bapak, kepala suku, di samping istrinya. Dia angkat 2 begini tangan. Saya bersumpah, kembalinya saya ke Papua, saya akan jadi orang Kristen yang baik. Saya melihat anak saya pergi dengan baik. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Anak itu diam turun. Dia pulang ke surga. 15 menit lah kurang lebih saya hitung-hitung. Bayangkan kalau tidak ada ibunya yang berdoa untuk anaknya. Karena itu ibu-ibu yang terlalu sibuk banyak. Sediakan ini, sediakan anak itu. Jadilah ibu yang diteladani.
Jadilah ibu yang mendoa syafaat anak-anaknya. Pendoa syafaat. Saya yakin ibu ini berdoa untuk anaknya sampai anaknya diselamatkan. Dan saya pulang, permisi. Saya tidak bisa lupa. Saya tidak kenal orangnya. Kok bisa datang? Tuhan suruh orang itu datang ke saya. Tuhan mau pakai hidup saya. Tuhan mau pakai hidup saudara. Kalau ada orang datang kepada saudara untuk bicara, bicarakan kebenaran. Bicarakan supaya orang itu bertobat, bersaksi. Ya. Tuhan tidak lalai. Dia mau orang berbalik dan bertobat. Karena itu gunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Beli itu waktu. Waktu itu berharga. Yang kita lalui hari ini tidak datang besok. Belum tentu. Ya. Waktu ini. Apa yang harus kita buat? Tunggu Tuhan belum datang. Tunggu lebih lama Tuhan belum datang. Apa yang harus kita buat? Hidup berkenan. Jadi orang Kristen hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bukan tidak berkenan. Hidup yang berkenan. 2 Korintus 6. Ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. aku mendengar engkau. Ya, Dan pada hari aku menyelamatkan, ya, aku akan menolong engkau. ya. Pada hari aku menolong, aku menolong kau. Terus, Sesungguhnya sesungguhnya waktu ini waktu sekarang. adalah waktu perkenanan itu. Inilah waktu berkenaan itu. Hiduplah berkenan. Banyak orang Kristen tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadahnya sembarangan. Ya, meremehkan firman Tuhan. Meremehkan teguran Tuhan. Hidupnya tidak bertobat. Namanya Kristen tapi tidak bertobat. Ya, diajari yang benar malah mencemoohkan, mengejek. Ya. Terus Sesungguhnya hari Sesungguhnya. ini adalah hari penyelamatan. pada hari di mana kau dengar firman, inilah hari penyelamatan. Pada hari di mana kau dengar, jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ya, pada hari ini, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jika kau dengar suara Tuhan, jadi jangan hanya dengar suara pendeta. Suara pendeta cuma dipinjam. Seperti tadi saya katakan, saya tidak kenal orang Papua ini. Tidak kenal, kenapa bisa cari saya? Itu karena Tuhan mau pakai hidup saya. Karena dalam doa saya, selalu Tuhan berikan saya jiwa-jiwa untuk saya menangkan. Berikan saya jiwa-jiwa untuk saya menangkan. Kalau dulu saya belum bertobat, saya seorang yang kerja di dunia usaha, saya bilang Tuhan hari ini berikan rezeki banyak-banyak. Berkati pekerjaan saya, banyak usaha saya, banyak dagang saya, banyak untungnya, banyak cuannya. Tapi sekarang setelah saya bertobat lahir baru, saya selalu minta Tuhan kasih saya satu jiwa, dan Tuhan dengar. Sungguh Tuhan dengar. Selalu Tuhan siapkan orang-orang yang saya layani dan bertobat. Salah satu orang yang pernah saya bawa kepada Tuhan dan bertobat, pernah duduk di sini di tempat gedung kita ini. Pernah duduk di sini. Dan Tuhan persiapkan dia sebelum dia meninggal 30 hari. Persis 30 hari sebelum meninggal juga. Saya kunjungi dia. Waktu saya ke Makassar. Heran juga. Dan itu hati saudara harus selalu berdoa.
berikan saya satu jiwa untuk saya selamatkan. Berikan satu jiwa untuk saya doakan. Berikan satu jiwa untuk saya bawa kepada Tuhan. Sesungguhnya hari ini hari penyelamatan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, inilah waktu penyelamatan. Inilah waktu di mana kita mencoba untuk berkenan kepada Tuhan. Ketika kita setiap kali berdoa minta jiwa itu Tuhan berkenan. Itu yang berkenan. Ibrani 3 ayat 7 sekali lagi tolong dibaca. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ya, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu, jangan keraskan hati. seperti dalam kegeraman. Itu PA saya, kekerasan hati. Terus ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nasihati seorang akan yang lain setiap hari, setiap waktu. Ya. Terus Selama masih dapat dikatakan ya, hari ini, selama masih ada hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. ya jangan keras hati, tegar hati. Terus Karena tipu daya dosa. dosa itu tipuan saja, neraka ujungnya, hasilnya. Untuk apa kita sombong? Untuk apa kita marah? Marah tanpa sebab lagi. Ya, marah tanpa sebab, tidak tahu sebabnya. Ya, marah. Saya kadang-kadang begitu sebagai hamba Tuhan. Orang tahu marah sama saya, marah apa? Tanpa sebab. Tidak ngerti. Kalau saya berbuat dosa, saudara marah masih masuk akal. Nggak tahu, tiba-tiba marah-marah. Jadi saya bilang ini orang sesmarah namanya. Ya. Nah, ayat 15 dari Ibrani 3. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar Jika suaranya, kamu dengar, janganlah keraskan hatimu jangan seperti keraskan dalam hati. kegeraman. Saudara tadi dengar apa? Firman Tuhan apa? Tuhan tidak lalai menepati janji. Jangan hidup menuruti hawa nafsu. Jangan jadi pengejek. Turuti itu. Kan kita dengar. Ya. Saudara dengar kesaksian saya, tiap hari doakan satu jiwa sampai air mata jatuh di tanah, di lantai rumah saya, di kamar saya. Mungkin ada orang susah karena tidak makan, dia berdoa supaya dapat makan. Tapi air mata saya jatuh untuk bisa diberikan jiwa satu Tuhan, satu jiwa. Berharga di mata Tuhan. Pernahkah saudara nangis? Ya. Satu jiwa Tuhan, satu jiwa. Betapa pentingnya satu jiwa. Pernah ada orang, sudah lama jadi orang Kristen, ikut-ikut keluarganya, istrinya pergi gereja. Orang tak kekurangan. Seorang dokter, tapi waktu dia sakit keras, masih bisa jalan, masih bisa apa. Dengan sabar saya membimbing dia dalam doa, memberikan penjelasan hanya melalui handphone. Karena kita tidak bisa ketemu. Karena waktu itu masa pandemi COVID. Pandemi, semua orang alami itu. Tidak ada ibadah online. Dengan sabar saya nuntun dia supaya mengasihi keluarganya, mengasihi istrinya yang dia bencinya luar biasa.
Tapi masih jalan sama-sama, tapi istrinya dibenci. Orang yang benci mana bisa selamat? Orang yang ada kepahitan mana bisa selamat? Kan itu ayat Alkitab mengatakan, kalau kamu ingin mempersembahkan persembahan di atas mezbah, ya pergi dulu berdamai. Itu huruf yang tertulis di Alkitab dalam Injil Matius 5. Jangan saudara remehkan, ngejek dengan tidak melakukan. Pergi dahulu berdamai, baru kembali mempersembahkan persembahan. Memangnya kita ini orang kaya, orang besar, jenderal, lalu kita ini remehkan itu firman Tuhan. Ya, bye-bye, terus begitu aja selesai. Jangan saudara, jangan. Takut akan Tuhan, hormati Tuhan, hormati firman. 3 bulan saya diberi waktu. Setiap waktu saya kasih firman, saya ajak. Kemudian saya diberi hikmat Tuhan. Saya bilang, aku pimpin kamu doa, kamu ikut doa saya ya. Coba, saya pelan-pelan mengadakan doa pengakuan kepada Kristus. Selesai itu, saya bilang, sekarang kau doakan anak, cucu, dan istrimu ya. Saya bilang, Tuhan berkati istriku. Dia tidak bisa omong, dia tidak mau bilang. Begitu bencinya pada istri. Mana ada orang ke surga percaya Tuhan tapi benci orang? Saya tuntun, berkati anakku disebut. Berkati cucu-cucuku disebut. Tapi istri tidak disebut. Dengan sabar saya terangkan, saya doa, saya terangkan. Sampai bulan ketiga, dia mulai sebut istrinya. Saya mengampuni istri saya. Saya memberkati istri saya. Saya mengampuni istri saya. Terus saya berapa kali ulang. Sampai satu hari, dia masuk rumah sakit. Dan saya bilang, ingat, doakan istrimu. Iya, Pak. Banyak orang yang mau mati, mau meninggal, benci sekali istrinya. Itu di Manado ini saya doakan orang itu. Sudah. Terus saya dikasih tahu dia sudah sakit berat. Saya doakan, serahkan sama Tuhan. Atau di Makassar orang tua, sudah cerai sama istri. Di pengadilan. Tapi dia punya benci sama istri, tidak pernah berhenti. Tapi dia bilang, pendeta saya mau pulang cepat-cepat. Sudah sakit kiri kanan sakit, sudah jalan tidak bisa. Umur 80-an, masih benci istrinya sudah 80-an. Saya bilang sama dia, jangan dulu pulang, bereskan dulu. Apa kamu bilang? Lama-lama saya ngajari dia, kalau kamu benci istrimu terus kamu tidak pulang-pulang ke sana, ke rumah Bapa di surga. Coba, orang tua bisa terima. Itu bukan karena Joseph yang hebat, Roh Kudus dan kemurahan Tuhan berlaku atas dia. Setiap hari saudara doa, beri saya 1 jiwa. Anakku, istriku, cucuku, menantuku. Inilah waktu berkenanan. Hiduplah berkenan. Itu yang harus kita buat. Menantikan Tuhan datang. Hiduplah berkenan, jangan menjadi pengecek. Ya. 1 Korintus 10 ayat 1-5. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, Ya, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, ya, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. ya,
untuk menjadi pengikut Musa. Ya. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, Mereka semua makan makanan rohani yang sama, makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang minum sama. rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani Iya, yang mengikuti mereka, iya, dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus. Itu batu karang yang teguh, kokoh. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Sungguh pun demikian, perhatikan, Allah tidak berkenan tidak berkenan. kepada bagian yang terbesar dari mereka, Ya, karena mereka ditewaskan di padang gurun. tewas semua di padang gurun. Ayat 6 dan ayat 7. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, Contoh buat kita sekarang. untuk memperingatkan kita, Kata kita ini. supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Ya. seperti yang telah mereka perbuat, Ya, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, nah, sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. ini bukan waktunya cuma makan minum, pesta pora. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka Ya. sebagai contoh, Ya. dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah Ini tiba. peringatan kita di zaman akhir. Kalau kita bilang ini zaman akhir, akhir zaman yang tidak pernah akhir-akhirnya. Kapan berakhirnya? Tapi ini waktu yang Tuhan berikan kita kesempatan mendengar contoh bangsa Israel. Tidak lolos daripada kebinasaan. Ini contoh. Mereka jadi orang Kristen. Banyak orang Kristen jadi orang Kristen. Binasa. Masuk di gereja, nggak ada apa-apa. Tidak suka mendengar, tidak suka cari hidup berkenan pada Tuhan. Apa yang dia pusing? Apa yang dia cari? Saudara mau selamat? Selamat itu masuk surga. Abadi kekal, senang. Tidak ada tempat pilihan, cuma dua. Neraka, siksaan kekal, surga, kebahagiaan kekal. Yang mana kita mau pilih? Anak sekolah minggu nyanyi itu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup yang kekal. Lo anak sekolah minggu sudah kasih ingat kita. Mau pilih yang mana? Inilah waktu berkenan. Waktu untuk berkenan. Bangsa Israel sebagian tidak berkenan. Dan ini saya kasih gambaran. Saya ulangi lagi. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang namanya pendeta tidak berkenan. Saya pun selalu berusaha. Tuhan mau berkenan di hatimu. Ada salah saya, kekurangan saya yang Tuhan ingatkan, saya benahi. Kalau ada tindakan saya kepada jemaat yang saya sebagai penanggung jawab, ada yang saya lakukan satu, kamu tidak cocok, jangan marah, datang pada saya pribadi, omong-omong, kenapa Om bertindak begitu? Kenapa Pak Pendeta bertindak begitu? Nanti saya jelaskan. Jangan terus marah-marah. Betul ya? Sesmarah. Ya, jangan ya. Jadilah orang yang memang secara, kalau kita orang intelek juga kita punya cara berpikir. Etika kita harus tinggi. Ya.
Sekarang orang pada umumnya sekolah, kecuali di zaman saya. Di zaman saya ada namanya pelajaran budi pekerti. Dan orang tua kami mengajarkan budi pekerti. Sekarang ini zaman edan, banyak orang tidak tahu aturan sopan santun, sudah tidak. Ya, belajar etika, belajar moral, belajar budi pekerti, tahu dengan siapa kita berhadapan, orang tua kita. Ya, jangan angkat kaki, angkat tangan, tolak pinggang, bicara sama orang tua. Jangan, itu diajari Alkitab. Tidak semua orang jadi tua loh. Tidak semua orang jadi tua. Saya bersyukur bisa jadi tua. Saya bersyukur bisa ada rambut uban, walaupun tidak semua. Belum semua uban. Tapi Alkitab mengatakan, itu didapat di jalan kebenaran. Hormati orang yang uban dan orang yang tua. Ya, anak-anak ya, hormati ayah ibumu supaya bahagia, hidupmu panjang umur. Ya. Jadi kita telah tiba di zaman akhir, zaman di mana kita harus cari perkenaan. Bagaimana itu hidup berkenan? Satu, hidup dalam kebenaran. Jadi firman yang kita dengar, ya kita lakukan dalam hidup, itu hidup dalam kebenaran. Firman itu kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Tolong dibaca. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini yang kita dengar adalah kebenaran. Ketika kita melakukan firman itu, kita hidup dalam kebenaran. Dan itu berkenan. Banyak orang Kristen tidak hidup berkenan, tidak hidup dalam firman, tidak menghargai firman. Tidak sabar nunggu, tidak sabar dengar firman. Ya, menghidupi firman itu dalam hidup, itu hidup dalam kebenaran. Sebab langit dan bumi lenyap, firman Allah tinggal tetap sampai selamanya. Hargai itu firman. Apalagi Amos katakan nanti satu waktu tidak ada lagi firman. Kok sekarang orang Kristen cuma asal memenuhi bangku gereja, datangnya tidak lebih awal, pulangnya mau lebih awal, duduknya lagi tidak mencatat, tidak hikmat, tidak penuh hormat pada Tuhan yang berbicara, tapi melihat pada pendeta. Kasihan banyak orang, dia pikir jalannya menuju surga. Tidak. Tidak. Saya tidak mengutuki. Tuhan mau kita menghargai firman, junjung firman. Siapa itu firman? Yesus. Siapa Yesus? Allah. Allah jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Pada mulanya bersama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, Tanpa Dia. tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kalau saudara memiliki firman hidup di dalam hidup saudara, saudara punya segala sesuatu yang kau perlukan. Nggak akan kekurangan orang yang punya firman itu. Sebab firman itu yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dari langit dan bumi yang tidak ada. Ayat 14 dari Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dan Allah telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Siapa dia? Lanjut. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ya. Sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia. Penuh kasih kamu. Dan kebenaran. Itu Yesus. Yesus itu firman.
Firman itu adalah Allah. Allah yang menjadi manusia adalah Yesus. Kalau kita menghormati firman-Nya, kita menghormati Allah itu, kita menghormati Yesus. Mari memenuhi bangku gereja dengan berdoa, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa kepada saya untuk saya menangkan. Itu mahkotamu. Banyak orang Kristen tak tahu rahasianya ini. Ketika saya lahir baru, maka saya doa mau menangkan adik saya, walaupun susahnya itu. Iya, adik saya yang sekarang jadi pengkhotbah, diawali dengan susah. Ketika saya bersaksi, saya bawakan khotbahnya pendeta dalam bentuk kaset. Dulu kaset. Dia bilang apa? Jual jamu. Nah, itu. Jual jamu itu pendeta. Sekalinya Roh Kudus bekerja karena kita terus doakan, Tuhan tolong adik saya ini selamatkan. Suatu waktu dia tanya saya tidak mau masuk di hari Rabu, hari Minggu, tapi saya masuk di hari, dibilang kamu itu apa itu? Ibadah apa namanya? Saya bilang ibadah pendalaman Alkitab. Ya. Jam berapa itu? Jam 6. Saya cuma bilang jam 6. Saudara tahu, itu karena sudah didoakan, Roh Kudus bekerja, dia datang jam 6 pagi di gereja. Jam 6 pagi, saudara. Hari Rabu. Pintu kunci. Dia bilang sama saya datang jam 6, pintu masih kunci. Kamu pun tidak ada. Saya bilang, jam 6 apa kamu datang? Jam 6 pagi. Astaga. Jam 6 sore. Akhirnya dia datang jam 6 sore minggu berikutnya, Rabu berikutnya. Dia mulai dengar firman. Orang yang dengar firman kalau hatinya dibuka, dia pasti akan bertobat. Karena itu dengar firman, jangan duduk dengar pendeta khotbah, pidato. Jangan. Nanti kamu kritik. Ini terlalu panjang, ini terlalu lebar, ini terlalu kuat, terlalu keras, ini terlalu. Akhirnya dia masuk gereja, keluar gereja, pulang gereja tak ada apa-apa. Berdoa sama Tuhan, urapi hamba Tuhan yang melayani saya. Urapi firman-Mu Tuhan, jadikan berkat buat saya, pulang sejahtera. Dan akhirnya adik saya bertobat. Ya, saya ceritakan sama pendeta yang berkhotbah, yang dia dengar, dia yang bilang jual jamu, dia bilang jamunya kena sama dia, John. Saya bilang betul. Jamunya kena, dia bilang. Aduh. Sekarang dia yang jadi gandrung pergi mana-mana, apalagi istrinya sudah meninggal, ya dia pergi berkhotbah di mana bukan. Tidakkah kau ingin lihat istrimu selamat, suamimu selamat, anakmu selamat? Hah? Tidakkah ingin kamu lihat kamu sekeluarga masuk dalam kerajaan sorga bertemu? Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ya. Aku hendak memberi nasihat. Ya. Mataku tertuju kepadamu. Tuhan berkata, aku hendak mengajar. Di dalam firman itu Tuhan ngajar. Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan memberi nasihat. Di dalam firman itu ada nasihat, ada ajaran. Dengar baik-baik. Sebab firman itu nanti jadi pelita bagi kaki kita, menuntun kita. Jadi Tuhan memberi nasihat kepada gerejanya melalui firman. Kadang-kadang ditegur. Pendeta ini sombong ya, tegur saya. Kamu udah tahu saya siapa?
Padahal itu Tuhan menasihati, Tuhan memberi teguran. Cuma pinjam mulutku. Nanti bisa pinjam pendeta lain. Yang penting kita dengar. Lalu saya ini pendeta. Tapi saya juga masih dengar pendeta lain khotbah. Loh, saya butuh firman. Saya siap firman saja, saya sudah Tuhan bicara. Kalau saya dengar pendeta lain, saya juga sedang dengar baik-baik apa yang Tuhan tegur dalam hidup saya. Begitu, saudara. Keledai saja bisa ngomong sama Biliam. Salah kamu, salah. Ya. Ayam jantan saja bisa berkokok. Si Petrus sadar. Apalagi manusia dipakai Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 dan 12. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Ya. Dan saling membangunlah kamu. Saling membangun. Seperti yang memang kamu lakukan. Ya, terus. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, Saudara-saudara. supaya kamu menghormati mereka. Ya. Yang bekerja keras di antara kamu. Ya. Yang memimpin kamu dalam Tuhan. Ya. Dan yang menegur kamu. Orang yang bekerja keras, memimpin dalam Tuhan, memberi nasihat, hormati. Bukan saya minta hormat. Bukan pendeta-pendeta, gembala-gembala yang itu minta hormat, tapi perintah Tuhan menghormati. Jangan dilawang-lawang, jangan dikurang ajari, jangan semaunya. Ya, hormati mereka. Juga yang menegur. Ya, betul, baca lagi. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, Ya. supaya kamu menghormati mereka. Oh ya. Yang bekerja keras di antara kamu. Iya. Yang memimpin kamu dalam Tuhan. Ya. Dan yang menegur kamu. Menegur itu juga harus dihormati. Itu orang yang baik. Negor kita, itu kawan. Bukan puji-puji saja, angkat-angkat saja. Ya, tidak, saudara. Tegur. Terus. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka Ya, sungguh-sungguh dalam kasih. kasih. Karena pekerjaan mereka. Ya, saya hormati mereka, hamba-hamba Tuhan yang lebih senior dari saya. Saya lihat ada hamba Tuhan 83, 84. Mereka masih ngajar, mereka masih bersusah payah. Mereka masih diberi hidup. Saya pun merindukan. Ya, ngajari orang, jangan tidak dihormati, jangan sama maunya. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, jangan melakukan yang tidak benar. Ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. jangan kira firman itu didengar, kemudian tidak ada akibat. Ada akibatnya. Ya. Wahyu 3 ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Karena engkau menuruti firman-Ku, Karena kau turuti firman Allah, untuk tekun menantikan Aku, tekun menantikan Yesus, maka Aku pun akan melindungi engkau ya. dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Orang yang setia menantikan Tuhan, itulah orang yang dilindungi. Kita butuh perlindungan di akhir zaman ini. Jadi kekristenan apa itu? Hidup benar, hidup suci. Bukan hanya agama, bukan hanya memeluk agama, bukan hanya menghadiri gereja, nyanyi pun tak menyanyi, memuji Tuhan. Mendengarkan firman dengan serius. Apa tuh yang kita cari? Tadi saya katakan, orang 22 tahun itu selesai. Orang 80 lebih, saya bilang, sekarang pulang ke rumah Bapak. Karena dia bilang, saya sudah mengampuni istriku, tidak ku ingat lagi salahnya. Pulang ke rumah Bapak.
Saudara mau kemana? Saudara dan saya mau kemana? Sesudah dunia ini selesai, mau kemana? Saudara kalau sudah dipanggil Tuhan meninggal dunia mau kemana? Mau kemana? Tidak ada pilihan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Lah itu sekolah minggu. Tapi yang sempit, hidup yang kekal. Pernah nyanyi itu waktu sekolah minggu? Ingat ya, saya ingin baca lagi Wahyu 3 ayat 10 tadi. Bagus itu. Karena engkau menuruti firman-Ku, Ya, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau ya. pada dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, Iya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tidak ada satu titik belahan bumi yang tidak kena cobaan. Wahyu 1 ayat 3. Ini ayat-ayat baik. Saudara catat, saudara ulangi, baca. Berbahagialah ia yang membacakan Ya, dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. saya berbahagia karena saya membacakan, mengkhotbahkan. Saudara Ken berbahagia karena membacakan. Jangan tinggalkan tugasmu. Membacakan. Ada orang mengabaikan, ditinggalkan pekerjaannya, membaca. Orang jadi jelas karena kita baca dengan baik. Saya jadi tukang pembaca Alkitab. Sesudah saya bertobat lahir baru 10 tahun lebih. Tidak absen saya. Baik kebaktian besar, kebaktian rutin di gereja, baik di kebaktian care, saya bacakan. Saya jadi pembaca sampai nanti saya ditetapkan tidak usah lagi ada orang lain, baru saya berhenti. Jangan tinggalkan pekerjaanmu, pelayananmu. Ya, itu orang yang menghormati Tuhan. Sedikit lagi ya. Apa berkatnya kalau hidup kita berkenan? Saudara mau diberkati Tuhan? Hidup berkenan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, cepat baca. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan yang menetapkan langkah kita. yang hidupnya berkenan Kalau kepadanya. hidup kita berkenan, Tuhan yang tetapkan langkah kita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kalau jatuh dalam pencobaan, tidak tergeletak. Ya, bukan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam percobaan, jatuh dalam kesulitan, jatuh dalam banyak hal. Tapi Tuhan buat tidak tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Tuhan yang menopang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi hiduplah berkenan. Jangan jadi pengejek. Tunggu Tuhan datang, hiduplah berkenan, hidup benar, sucikan hidup. Ya, pencobaan tidak menggeletakkan orang. Lanjut dibaca. Dahulu aku muda, Dahulu saya muda, sekarang telah menjadi tua. sekarang saya sudah jadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat Tidak pernah orang benar orang benar ditinggalkan, ditinggalkan. Terus atau anak cucunya meminta anak cucu roti. minta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan Haleluya. dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mau saudara jadi orang benar berkenan?
Tidak pernah Allah tinggalkan. Dulu saya muda, sekarang saya sudah tua. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Anak cucu diberkati dan menjadi berkat. Hidup berkenan dengan segala kekurangan. Ya, tidak tergeletak. Dibuat apa yang kita kerjakan berhasil. Tuhan memberkati kita. Jadi gunakan kesempatan Tuhan belum datang. Jangan jadi pengejek. Hidup berkenan, hidup dalam kebenaran, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hargai itu firman Tuhan. Satu waktu firman tidak ada lagi. Jangan hanya hadir di gereja, jadi pendengar, kemudian jadi pengkritik. Tapi hadirlah di gereja, masukkan itu firman di hati, jadikan itu dalam kehidupan menjadi pelita, suluh bagi kaki, terang bagi jalan. Tuhan memberkati kita, bukan kita saja, anak cucu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan, itu jaminannya Tuhan. Orang boleh meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Orang benar. Dulu saya muda, sekarang saya tua, saya kurang bisa jalan, Tuhan gendong. Hebat Tuhan saya dan Tuhan saudara. Tuhan yang setia. Mau jadi orang Kristen, jadilah Kristen yang benar. Ya, Kristen yang sungguh. Jadi orang tua yang jadi panutan, contoh bagi anak-anak. Ya, hidup yang benar, soleh. Itu, hidup beribadah. Ada keteladanan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita bangkit. Kita menyembah, berterima kasih pada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Mari kita berterima kasih untuk firman Allah. Masukkan di hatimu. Masukkan di hati. Lakukan itu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janji. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Dia datang kembali nanti. Yesus perlindunganku, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian,
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Siapa yang menaruh harap pada Tuhan, nyanyikan dengan satu pujian menyembah. Ingat setiap kata firman itu. Tuhan tidak lalai menepati janji. Dia perlindungan. Aku melindungi engkau pada hari pencobaan yang jatuh ke atas dunia. Ada perlindungan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sampai putih rambutmu aku gendong kamu. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Jadilah orang benar, hidup dalam kebenaran. Bukan hanya jadi orang Kristen. Doakan orang-orang di sekitarmu, temanmu. Minta sama Tuhan, berikan aku bangsa-bangsa, berikan aku jiwa-jiwa Tuhan. Itu kekayaan. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Siapa yang ingin memuliakan Tuhan, katakan mulutku penuh pujian Tuhan. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri haleluya, haleluya, penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh pujian. Oh Rabasyakara Boya Labaso. Haleluya Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jangan pulang dengan kosong, pulang dengan berkat Tuhan, pulang dengan firman Allah. Laksanakan itu firman di dalam hidupmu. Itulah orang yang hidup benar. Itulah orang yang hidup punya pengharapan. Dunia boleh lenyap dengan api, tapi kita diselamatkan Tuhan. Dunia akan dihukum bukan lagi dengan air bah. Dengar orang-orang yang mengabaikan Nuh berbicara. Mewakili Allah, Nuh berbicara. Dan mewakili Allah sekarang, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala berbicara. Dengarkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri
penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Kami tidak lalai menepati untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Seperti Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Terima kasih. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati semua orang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kami dengan firman Allah. Mulutku penuh pujian. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terimalah berkat yang terbaik, berkat dari persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Kitalah orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin.